Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Amin. Amin. Ini adalah satu perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada orang banyak, dan di situ ada ahli Taurat dan orang Farisi. Dan saya buat tema di sini, kasih dan pengampunan Allah yang tanpa syarat. Kasih dan pengampunan Allah yang tanpa syarat. Jadi saudara, perumpamaan ini Yesus sampaikan sebagai respon atas keluhan-keluhan daripada ahli Taurat dan orang Farisi, di mana Yesus diundang makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Kalau kita baca di dalam ayat kedua di pasal 15 ini, apa yang dikatakan di sini saudara? Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perumpamaan ini sangat luar biasa. Tuhan Yesus selalu membuat perumpamaan kepada orang-orang yang mendengarkan dia, selain daripada kepada murid-murid. Kepada murid-murid Yesus selalu berkata to the point, terus terang, karena mereka lah yang akan melanjutkan pelayanan berikutnya. Kita lihat di sini bagaimana seorang anak bungsu yang meminta harta warisan kepada bapaknya. Biasanya saudara, ini ada Yahudi dengan orang Batak hampir mirip. Biasanya kalau anak itu meminta warisan ketika kedua orang tuanya sudah tiada, dan jarang minta warisan. Lain hal respon daripada orang tua itu, inisiatif dari orang tua itu membagi-bagi itu beda. Tetapi ketika masih hidup orang tua, kita minta warisan, itu menjadi satu hal yang bermasalah. Ya, salah satu contoh saudara, kalau orang tua masih hidup, anak minta warisan, itu bisa bikin masalah. Salah satu contoh, ada keluarga kami. Jadi waktu COVID dulu, bapaknya ini sakit-sakitan, kedua orang tuanya masih hidup, orang kaya raya. Video call lah saudara, pakai Zoom, karena anaknya ada di Medan, ada di mana-mana. Jadi ditulislah di situ, ini buat kamu, anaknya 3 perempuan 1 laki-laki. Dan dikatakan untuk perempuan, untuk laki-laki semuanya apa yang ada di daerah ini. Dan untuk perempuan, rumah ini nanti dibagi 3, karena rumah itu miliaran saudara. Dan akhirnya saudaraku, si anak ini oke, tapi dia punya istri. Istrinya ini bilang sama suaminya, rumah itu juga harus ada, kita punya bagian. Dan akhirnya saudara, meninggallah ini suaminya, artinya orang tuanya yang laki-laki. Dan ini menjadi masalah karena istri daripada anaknya yang laki-laki ini selalu nuntut supaya rumah itu juga mereka dapat bagian. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ibunya ini sakit saudara. Bayangkan, orang punya uang banyak pun bisa stres untuk bagi-bagi harta. Dia pusing sampai masuk rumah sakit. Waktu itu saya besuk. Saya berpikir dalam hati, ya, orang punya uang banyak, stres juga. Tetapi di sini kita melihat bapak ini yang ada di dalam perumpamaan yang Yesus buat di sini. Bapak ini gak stres saudara. Ketika anak bungsu ini minta bagian, dia kasih. Udah, ambil. Dia kasih kepercayaan, dia kasih hak penuh atas harta yang dia berikan. Dan apa yang terjadi saudara?
Dikatakan tadi bahwa anak bungsu ini menjual semua hartanya. Dan dia pergi jauh tinggalkan bapaknya, saudara. Bayangkan harta yang begitu banyak dipegang oleh orang yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Salah dalam menempatkan. Sehingga kita baca tadi bahwa uang yang dia punya itu uang dari hasil jualan harta yang dikasih bapaknya, dia habiskan, saudara. Dia berpoya-poya, pergi ke daerah A, daerah B, bahkan tadi dikatakan dengan segala macam dosa dia lakukan. Kenapa? Karena banyak uang. Kemanapun dia tuh gampang. Jadi kita melihat di sini bagaimana anak bungsu ini tidak berpikir panjang. Dia tidak berpikir bahwa saya tidak punya harta lagi di dalam apa yang ada di punya bapak saya, karena semuanya bagiannya dia udah dikasih. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu luar biasa respon daripada anak bungsu ini ketika semua hartanya sudah habis. Bahkan dikatakan supaya dia bisa mencukupkan kebutuhan untuk makanan. Bayangkan, untuk makanan, beli makanan aja sudah tidak ada lagi. Dia harus bekerja kepada orang dan menjaga B2, saudara. Karena memang kalau di kampung biasanya makanan B2 ini ada kelasnya juga, saudara. Ada yang terbuat dari ubi, singkong, ada yang dari pepaya, ada kelasnya juga. Jadi ketika dia bawa ini makanan babi untuk dikasih, karena dia sudah saking lapar, saudara, dia ngumpet-ngumpet untuk ngambil makanan babi ini untuk dia konsumsi. Sampai seperti itu keadaan daripada anak bungsu ini, yang tadinya dia serba ada, dia bisa beli apapun yang dia suka, tapi karena salah menempatkan apa yang dikasih oleh bapaknya, dan akhirnya dia melarat, tidak punya apa-apa. Dan di sini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup daripada anak bungsu ini hancur, tanpa arah, penuh dengan kesulitan, kesukaran, dan penderitaan. Dan itu adalah gambaran dari hidup orang berdosa. Orang yang keluar dari otoritas Tuhan, otoritas seorang bapa, dia akan kehilangan kendali. Biasanya kalau kita orang dari Sumatera atau dari daerah manapun, ketika anaknya mau merantau, dia pasti dibekali dengan doa dan nasihat. Dan saya percaya juga anak bungsu ini juga dinasihatin. Manfaatkanlah uang ini sebaik mungkin. Tetapi saudara, anak bungsu ini lupa akan nasihat bapaknya. Dia terlebih dimonitor, dikoordinir oleh uang, diatur oleh uang itu, sehingga lupa dengan nasihat orang tua. Tanpa bimbingan orang tua, dia membawa dirinya sendiri kemana dia mau. Dan akhirnya apa? Dia mengalami satu kesulitan. Dihambur-hamburkan apa yang diberikan oleh bapaknya kepadanya. Dan akhirnya dia tidak punya apa-apa lagi. Kenapa saudara Yesus membuat perumpamaan ini? Seorang bapa yang baik, apapun adanya anaknya, pasti akan selalu terbuka tangannya untuk menerima. Walaupun jahatnya seorang anak, walaupun bagaimanapun hancurnya seorang anak, seorang bapa yang baik akan selalu berbelas kasihan. Anak yang bungsu ini adalah gambaran orang berdosa.
yang hilang arah dari Tuhan, tidak punya pegangan. Mereka terlunta-lunta tanpa arah dan tujuan, sehingga mereka harus datang kepada Tuhan supaya mereka mendapatkan pertolongan dan kasih sayang itu. Dan yang kedua, saudara, kita melihat bagaimana pertobatan anak bungsu ini dan juga sambutan sang bapa yang baik ini. Tadi anak yang bungsu itu sudah tidak punya apa-apa lagi, dan untuk melangsungkan kehidupan bagi dia, dia harus makan sampah, makanan babi, saudara. Tapi kita melihat bagaimana anak bungsu ini sadar. Dia ingat kembali kepada rumah bapa. Dia tahu apa yang ada di rumah ketika dia ada bersama dengan bapa. Dia berkata, aku akan kembali ke rumah bapakku. Aku mau jadi pekerja. Salah satu pekerja bagi dia. Soalnya banyak pekerja-pekerja di rumah bapakku, mereka makmur seperti itu, saudara. Dan akhirnya dia melangkah kembali, dia pulang. Dan dia tinggalkan masa lalunya, dia tinggalkan perbuatan yang selama itu dia lakukan. Gak ada lagi yang dapat dia andalkan. Dan akhirnya dia datang kepada bapaknya dengan tubuh yang gemulai, tubuh yang loyo, tubuh yang hancur, berantakan. Dia datang kepada bapa. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika bapa itu melihat anaknya dari jauh, bapaknya tidak tutup pintu rumah, tetapi dia arahkan matanya. Dia lihat anaknya dan dia berlari untuk mendapatkannya. Ketika dia melihat anak itu, dikatakan di dalam ayat 20, saudara, 22 dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaian yang itu pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ketika dia bertemu dengan anaknya yang hilang ini, seorang bapak ini tidak mengintervensi dan tidak bertanya begitu banyak kenapa bisa begini, tetapi dia peluk dengan kasih. Dan dia katakan, ambil jubah yang terbaik dan kenakan cincin di kakinya dan di jarinya dan sepatu di kakinya. Kita melihat di sini, saudara, bagaimana kasih Bapa itu. Bapa yang ada dalam perumpamaan ini, itulah Allah itu, saudara. Allah yang penuh kasih, yang menerima orang berdosa. Ketika orang berdosa itu datang kepadanya, Tuhan tidak pernah tanya, kenapa kamu ada di sana? Kenapa kamu dosa begini? Seperti bahasa Batak, Tuhan tidak menjujur, menghitung. Dan dijujur Tuhan Yesus di perbuatan kita. Tuhan tidak hitung-hitung dosa kita, tetapi Dia peluk kita dengan kasih. Dia berikan pakaian yang terbaik. Dia berikan cincin di tangan kita. Dia bersihkan kita. Dia pulihkan kita. Dan inilah, saudara, yang membuat orang Farisi dan ahli Taurat jadi marah. Siapa orang Farisi ini? Itulah anak sulung yang ada selalu di rumah bersama dengan Bapa, yang selalu ada di dalam bait Allah. Itulah anak sulung. Dia marah
ketika adiknya yang bungsu itu kembali dan bapaknya memberikan satu pesta yang besar. Ini sering terjadi, saudara, dalam kehidupan orang-orang Kristen yang sok rohani, ya, hampir mirip dengan Farisi. Kita lihat Farisi, bagaimana mereka selalu taat, membaca, mempelajari hukum Musa, mempraktikkan hukum Musa. Bagaimana hak dan juga kewajiban di situ. Kalau kita lihat saudara, ketika Yesus ada di kolam Bethesda, di situ ada seorang bapak 38 tahun lumpuh. Dia tidak bisa bergerak, berjalan ketika air itu goncang, karena tidak ada yang dapat menuntun dia untuk masuk ke dalam air itu. Ketika Yesus menghampiri dia, dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Orang lumpuh itu berkata, "Aku tidak bisa masuk ke dalam kolam itu." Ketika kolam itu bergerak, tapi Yesus berkata, "Bangkitlah, angkatlah tilammu." Pada saat itu hari Sabat, saudara. Orang Farisi ahli Taurat begitu ketat menjaga Sabat, tapi tak peduli dengan orang yang menderita. Orang yang lumpuh ini 38 tahun tidak pernah dilihat oleh orang Farisi bagaimana supaya dia bisa sembuh atau ketika mereka angkat ke kolam itu. Tetapi ketika Yesus datang menjumpai dia dan berkata, "Bangkitlah, angkatlah tilammu." Dia gulung tilamnya saudara. Dia jalan pas di depan orang Farisi ahli Taurat. Mereka marah dan berkata, "Ini hari Sabat, kenapa engkau bawa tilammu?" Tapi orang lumpuh itu berkata, "Dia yang mengatakan kepadaku, yang berkata, 'Bangkit dan gulunglah tilammu dan berjalanlah.'" Siapa dia? Mereka tidak tahu. Tapi ketika mereka ada satu perdebatan, disitulah Yesus datang. "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan jangan berbuat dosa lagi." Dan di sini saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana anak bungsu ini yang telah hilang, yang menderita, yang hancur karena perbuatan yang dia lakukan. Tapi ketika dia datang kembali kepada Bapa, dan Bapa mempunyai satu respon untuk merayakan, karena bagi seorang Bapa itu, dan dia berkata, "Anakku yang mati telah hidup kembali." Bayangkan saudara, kalau anak kita merantau jauh, kita nggak tahu seperti apa yang terjadi dengan dia. Bagi seorang Bapa hanya berpikir apapun yang terjadi, dia akan siap menerima. Banyak saudara, orang tua yang harus mencucurkan air mata ketika dia mengiyakan anaknya pergi jauh untuk merantau, namun kembali tanpa nyawa. Banyak saudara. Dan itulah dalam pikiran seorang bapa. Dan Bapa di sini dia melihat bagaimana anaknya yang kembali datang kepada dia, sehingga dia berkata, "Kita harus bikin pesta, kita bersukacita." Itulah sebabnya dikatakan, satu orang diselamatkan, seisi sorga bersorak-sorai. Keselamatan orang berdosa itu, ketika orang berdosa itu kembali kepada Bapa, itu sangat berharga bagi dia. Dia tidak ingat lagi dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana anak sulung ini, dia marah, dia cemburu
atas apa yang telah bapaknya perbuat kepada dia. Sehingga dia berkata, saudara, dikatakan tadi, telah bertahun-tahun aku bersama dengan Bapa, tapi belum pernah Bapa memberikan kepada aku untuk seekor kambing pun untuk bersuka cita dengan teman-temanku. Dia lupa, saudara, bahwa apa yang Bapa punya adalah yang dia punya juga. Inilah yang dialami oleh orang-orang Farisi, sehingga mereka begitu jauh dari Tuhan. Mereka ada di bait Allah, tapi jauh dari Tuhan. Jangan seperti itu kita, saudara. Kita ada di sini, kita memuji Tuhan, kita dengar firman Tuhan, tapi kita tidak merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita selalu ada rasa curiga, kita ada selalu rasa menghakimi, menyalahkan, memojokkan, mengintervensi. Kita lihat Bapak di sini, tanpa kata-kata, tapi perbuatan yang dia perbuat kepada anaknya. Dia peluk, dia cium anaknya, dia ganti baju yang lusuh dengan baju yang bagus, dia ganti sepatu yang hancur dengan sepatu yang bagus. Dia kasih semua apa yang dibutuhkan. Itu juga dengan kita, saudara. Melalui kematian Yesus di kayu salib, Tuhan ganti jubah kita yang hancur, jubah kita yang penuh dengan dosa. Tuhan ganti dengan jubah kekudusan melalui kematiannya, darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Itulah menyucikan kita, saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana anak sulung ini, dia tidak merasakan kasih Bapa itu, padahal dia ada bersama dengan Bapa. Ini perlu kita koreksi, saudara, hidup kita. Kita berkata, aku Kristen, aku percaya kepada Tuhan, aku ada bersama dengan Tuhan, aku melayani, aku terlibat dalam pelayanan. Tetapi bagaimana aksen daripada anak sulung ini? Kita melihat di sini, saudara, diceritain, dikatakan bahwa anak bungsu itu hilang. Tapi sebenarnya mereka berdua hilang. Anak bungsu hilang di luar rumah, anak sulung hilang di dalam rumah. Jauh dari kasih Tuhan, jauh dari kasih Bapa. Kita harus merasakan, mengalami, saudara, bagaimana hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita tadinya seperti anak sulung, anak bungsu ini, hidup di dalam dosa, hidup di dalam tanpa arah, dalam kehancuran. Tetapi kita sadar, kita kembali datang kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan berkata, engkau anakku. Itulah yang kita terima, saudara. Kita tahu seperti apa masa lalu kita sebelum kita datang kepada Tuhan. Dan kita percaya, saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berkata, dosamu begini, 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 begini. Gak dihitung, saudara. Ketika kita bersimpuh di bawah kaki Tuhan, di situ Tuhan datang dan berkata, engkau anakku, aku sudah mengampuni segala dosamu. Aku telah menjadikanmu menjadi anak bagiku. Bapa itu begitu lembut, saudara. Jadi kalau ada seorang bapa yang kasar, mari bertobat, saudara. Seorang bapa itu lembut. Saya percaya Bapak di sini, dia adalah Bapak yang baik.
Sehingga ketika segala apa yang diberikan oleh bapaknya kepadanya dihabiskan, dia tidak berat untuk kembali kepada Tuhan, kepada bapaknya. Saya harus kembali kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak makanan, aku di sini kelaparan. Sehingga dia beranjak dan dia melangkah. Dan itulah yang kita lakukan, saudara. Kalau kita merenungkan saat ini, bagaimana kasih Tuhan itu menyentuh hati kita, sehingga kita merasa kita tidak mau jauh dari Tuhan. Seperti dikatakan oleh Raja Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan itulah yang dialami oleh anak bungsu ini ketika dia sudah kembali kepada bapaknya. Kasih bapaknya memenuhi kehidupannya, dan akhirnya dia sungguh-sungguh merasakan kasih itu daripada ketika dia masih bersama dengan bapaknya sebelum dia pergi. Tetapi saudara, bagaimana anak sulung ini, dia terus bekerja, tapi dia jauh dari kasih bapaknya. Dia tidak sadar bahwa bapaknya memberikan segalanya kepadanya, sehingga dia komplain, saudara. Banyak anak-anak Tuhan komplain. Tuhan mau kita menjadi anak yang penurut, anak yang setia. Jadi saudara, kita melihat di sini apa yang menjadi tujuan dari Tuhan Yesus datang. Dikatakan dalam Lukas 5:22 ayat 27 saudara sampai 32, dikatakan, aku bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Itulah tujuan Yesus yang orang Farisi dan ahli Taurat tidak tahu. Kenapa saudara? Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka marah. Ketika Yesus melakukan mujizat, mereka tidak terima dan berkata bahwa dia, ketika Yesus menyembuhkan yang kerasukan, dia menyembuhkan dengan bersibul, katanya saudara. Mengerikan. Karena mereka terpaku dengan hukum Musa. Dan itulah yang terus mereka pelajari. Di luar hukum Musa, semuanya salah. Tuhan bawa hukum kasih. Kalau dulu hukum Musa, kalau mata yang salah, mata yang harus dicongkel. Tangan kita yang salah, tangan kita harus dipotong. Kaki kita yang salah, kaki kita dipotong. Gak ada yang sempurna manusia di dunia ini, karena gak ada yang gak bersalah. Ada yang gak ada tangan, ada yang gak ada mata, ada yang gak ada mulut. Tetapi untunglah Yesus datang. Amin. Ketika Yesus datang, saudara, dia menyempurnakan, menggenapi semua apa yang ada dalam hukum Musa. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan ini juga yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hukum kasih yang paling berat diterima. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau agama seberang bahas itu, kaget saudara. Masa ada ditampar pipi kanan, dikasih pipi kiri, komplit? Tapi itulah kasih. Artinya saudara, kalau kita tidak di dalam Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak menguasai hidup kita, itu mustahil. Tidak akan mungkin, saudara. Itulah sebabnya ketika tercurah pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, apa yang mereka lakukan, apa yang terucap dari mulut para rasul. Ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat
mengatakan kepada mereka supaya mereka tidak bersaksi, supaya mereka tidak beritakan Injil. Apa yang dikatakan Petrus? Kami harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Itu terjadi kenapa? Karena mereka sudah penuh Roh Kudus. Kalau orang penuh Roh Kudus, tidak ada yang ditakuti apapun di dunia ini. Amin. Sama dengan Stefanus, saudara. Ketika dia bersaksi tentang kebangkitan orang mati, semua orang datang bawa batu di tangan untuk merajam dia. Tapi dia tidak pernah takut. Dia berkata, Tuhan ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Tidak ada kutuk yang keluar dari mulut Stefanus atau caci maki. Sama seperti Yesus ketika dia disalib. Ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Dan itulah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kasih Bapa itu menutupi segala kekurangan, kesalahan, dosa kita. Dia benamkan itu dosa. Itulah sebabnya dikatakan seperti lautan yang luas. Ketika dosa itu dicemplungkan ke dalam lautan itu, tidak ada lagi yang keluar. Semuanya tertutup, saudara. Diselesaikan oleh Dia. Kasih Bapa begitu luas, seluas alam samudra, lebih tinggi daripada langit, lebih dalam daripada lautan. Kasih Tuhan kepada kita. Demikian juga kasih Bapa ini. Bapa yang baik, yang Allah itu sendiri, yang telah mengutus anaknya itu Yesus Kristus untuk menebus segala dosa umat manusia. Tetapi kita lihat di sini bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka bersungut-sungut, mereka marah karena mereka tidak tahu apa rencana Allah melalui Yesus Kristus ada di tengah dunia ini. Dan saat ini saudara, firman Tuhan sudah secara gamblang dipaparkan, dibukakan. Kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa dengar daripada hamba-hamba Tuhan, dari media. Jadi kita sudah tahu, oh, perjanjian lama begini, perjanjian baru begini, tujuannya Yesus datang begini. Saya melihat satu hal, saudara. Saya menonton apologet sekarang ini. Begitu runcing saat ini, saudara. Datang si Agatha, datang si Meron, datang si Edis TV, membahas Tritunggal, membahas patung yang ada di gereja. Saya melihat, saya berkata di sini, para hamba-hamba Tuhan bisa sharing, bisa berdebat, tapi jangan keluar kata-kata yang tidak membangun. Kita bisa, saudara, sharing bisa, berdebat bisa, tapi jangan sampai keluar kata-kata yang negatif. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita ini terlebih seperti mereka itu dilihat, saudara, oleh orang banyak. Bagaimana orang-orang Kristen membahas Alkitab. Kalau sudah kepada perdebatan yang runcing, emosi, itu sudah tidak benar. Kita perlu, saudara, Roh Kudus hadir memberikan damai sejahtera. Karena yang tahu firman ini adalah Roh Kudus itu sendiri, yang dapat menjebarkan secara sempurna. Kita itu adalah, otak kita itu terbatas. Dan saya melihat, saudara, dan ini saat ini diperhadapkan kepada kita semua, untuk menyikapi bagaimana kita sebagai orang Kristen ini mengikut Kristus, bersaksi. Memang saat ini dibuka semua, saudara, dibuka.
Melalui media itu dibuka semua. Kenapa harus ada patung? Ada yang berkata kami tidak menyembahnya. Kenapa harus ada patung? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, memang disinilah kita melihat bagaimana Roh Kudus menjamah setiap anak-anak Tuhan. Dan itu selalu seperti sering saya buat komentar, biarlah kita merendahkan hati di bawah kuasa Tuhan, maka kebenaran itu akan kita terima. Kalau kebenaran itu tersingkap, jangan keraskan hatimu. Banyak orang saudara, kebenaran tersingkap, dia selalu pakai egonya, sehingga dia pusing sendiri. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kasih dan pengampunan Allah yang tanpa syarat kita terima sebagai tadinya bukan umat, tetapi saat ini kita menjadi umat kesayangan Allah. Kita bisa ada di bait Allah, memuji, menyembah Tuhan, dan kasih Tuhan ada di dalam setiap hati kita pribadi. Dan kasih itu kita transformasikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Oleh karena itu saudara, jangan kita seperti anak sulung, ada di dalam rumah tapi dia tidak mengalami kasih dari Bapa. Ada bersama dengan bapaknya, tapi hanya sebatas seorang pekerja. Aku bekerja bertahun-tahun, bayangkan saudara. Dia tidak terima, dia tidak alami kasih Bapa. Tetapi biarlah kita mengalami kasih Bapa itu dalam hidup kita. Kita melihat di sini bagaimana perumpamaan ini tidak sampai final saudara. Tidak dikatakan bahwa anak sulung ini menjadi sungguh-sungguh mengasihi bapaknya, sungguh-sungguh percaya kepada bapaknya. Enggak saudara. Tapi dikatakan saudara bahwa kata ayahnya kepadanya 31-32, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sebenarnya udah jelas ya. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Sebenarnya saudara, orang-orang yang lumpuh, orang buta, orang yang sakit, orang yang kerasukan, ketika Yesus sembuhkan, semestinya orang-orang Farisi bersukacita sebenarnya. Ahli Taurat bersukacita lah. Di tengah-tengah bangsa Israel semuanya dipulihkan. Tapi ini tidak saudara. Mereka marah. Marah dengan Yesus. Padahal mereka sudah baca di dalam Taurat, bahkan kitab para nabi, tentang Yesus sudah dibaca mereka. Tapi mereka nggak nyambung saudara. Dan akhirnya Yesus menyampaikan perumpamaan ini supaya mereka dapat mendengar siapakah Yesus itu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini membuka mata rohani kita. Yang tadi pemberontakan dan kehancuran anak bungsu tadi, ketika dia meminta hak warisnya dan menghabiskannya, menghamburkannya. Dan yang kedua, pertobatan anak bungsu, ketika dia sudah tidak ada lagi apa-apa, dia kembali kepada bapaknya. Dan juga sambutan dari sang bapa yang penuh kasih. Itulah Allah kita. Melalui Yesus Kristus, dia peluk kita saudara. Dia peluk kita dengan kehangatan. Dan dia berkata, engkau anakku. Dan yang ketiga saudara, bagaimana kecemburuan anak sulung yang selalu setia sama bapaknya, marah ketika adiknya pulang dan ayahnya
membuat suatu pesta yang besar. Dan biarlah kita menjadi anak yang setia kepada Tuhan, anak yang sudah dipulihkan, yang sudah disembuhkan, sudah diampuni. Kita menjadi orang-orang yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa.